Pagi Pak. Sebelum mulai kegiatan ini kita akan berdoa. Salah seorang itu juga bisa berdiri di tempat ini. Aku deh. Di sini. Dengan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dan izinkan saya membawa doa ini secara ajaran Katolik. Berdoa dimulai. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hanya atas berkat dan perlindunganmu mulai dari tadi malam hingga pada pagi hari ini kami ingin memulai kegiatan kami. Semoga Engkau selalu menjaga dan melindungi kami semua. Demi kebesaran nama-Mu untuk selamanya. Amin. Jadi pada saat ini kita berbicara tentang proyek penguatan profil Pancasila. Jadi kita berbicara tentang P5. Siapa tahu arti singkatan dari P5 ini? Proyek penguatan Pancasila. Jadi terima kasih sudah mengetahui tentang singkatan P5 ini, proyek penguatan Pancasila. Jadi dalam program Pancasila ini, menurut pertama kali Permendikbud, menurut Kementerian Pendidikan dan Teknologi, bahwa profil Pancasila ini terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Yang kedua itu mandiri, ketiga bergotong royong, keempat berpendidikan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Tetapi dalam pengembangannya profil Pancasila ini dikembangkan menjadi profil. Yang pertama itu gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga bangun jiwa dan raganya. Yang keempat demokrasi Pancasila. Yang kelima rekayasa dan teknologi. Yang keenam kewirausahaan. Yang ketujuh bekerjaan tentang siap kerja. Yang pertama sekali kita lihat bahwa kita lihat di dalam wilayah profil dan tujuan modul P5. Salah satu tema yang diambil menurut saya pada saat ini adalah gotong royong. Subtemanya adalah melindungi budaya gotong royong dalam semangat persatuan kemanusiaan kebinekaan dan Indonesia. Menghidupi budaya gotong royong dalam semangat persatuan di tengah kenyataan keanekaragaman kehidupan manusia. Ini masuk dalam fase F, kelas SMA, kelas 11 sampai 12, dan kelas 10-nya fase E. Jadi tujuannya supaya Jadi tujuannya supaya mewujudkan budaya gotong royong itu atau bekerjasama dalam kebersamaan dan kesatuan di tengah keanekaragaman budaya, agama, etnis atau suku,
dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. dalam pergaulan. Misalnya di pemetaan ini ada dimensinya kebinekaan atau pendidikan tunggal berkaitan dengan pendidikan global. Misalnya elemennya mengenal dan menghargai budaya. Elemennya targetnya supaya kita nasional dan global terhadap pembentukan regional. termasuk identitas dirinya. Ada elemen yang kedua, dimensi yang kedua gotong royong. Dari kata gotong royong ini Bekerjasama bukan. untuk mencapai tujuan. Dan ada kaitannya dengan kebinekaan Ya, Pak. atau Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda Kesatuan kesatuan. gotong royong ini ada elemennya kolaborasi kerjasama. Yang kedua elemen kepedulian supaya kita kepedulian sama. Alur aktivitas proyek. Jadi, aktivitas proyek ini kita lihat pertama pengenalannya. Jadi dalam kelima ini kita berbicara tentang gotong royong. Jadi kita tahu bahwa gotong royong adalah nilai luhur yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu itu menjadi nilai budaya yang luhur, yaitu bekerja sama dengan orang lain, dengan semua orang dalam semangat persatuan, persaudaraan, kepedulian di tengah keanekaragaman budaya atau kebinekaan. Di tengah kebinekaan itu orang bisa bekerjasama baik antara agama, budaya, suku bangsa, dan juga antar daerah. Bahkan antara karakter berbeda tiap orang. Yang kedua, bagaimana kontekstualisasinya? Mengapa tema gotong royong ini diangkat? Karena pertama ada suatu situasi, situasi yang sangat mendesak saat ini dan dibicarakan oleh banyak orang adalah yaitu adanya konflik atau peperangan antara budaya atau agama. Situasi yang kedua adalah situasi di mana ada pertentangan antara etnis atau bangsa. Hal ini didukung oleh semangat superioritas atau menganggap diri paling besar, paling kuat dan menganggap lemah. Situasi ini membuat ketegangan kedua, pertentangan itu. Dan yang keempat pada faktor perkembangan iptek untuk pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan modern ini, di mana terjadi pengurangan nilai dari gotong royong itu, maksudnya nilai luhur bangsa Indonesia ini atau aksinya adalah kita memperkenalkan ini di lembaga pendidikan kita di sekolah. Jadi sudah diberikan
informasikan kepada masyarakat, bahkan tokoh agama, gereja, dan tokoh agama Islam, pengurus masjid, peserta didik dan orang tua. Tindakannya yaitu melakukan gotong royong lewat bekerjasama membersihkan lingkungan tempat ibadah, yaitu di gereja, secara menyeluruh juga di masjid. Yaitu menyapu membersihkan lingkungan halamannya dan dilakukan oleh siswa-siswi secara bersama-sama Islam dan Katolik. Lalu apa makna atau manfaat dari kita refleksikan dari kegiatan kerjasama ini atau gotong ini di gereja maupun di masjid, ya? Jadi kita tahu bahwa kerjasama atau gotong royong adalah suatu hal atau suatu kegiatan yang membentuk kerjasama, menjalin persaudaraan antara seorang dengan yang lain, antara satu agama dengan kelompok dari agama lain, dalam semangat persaudaraan dan dalam semangat menerima perbedaan atau kebinekaan. Dengan kita menerima perbedaan, akan hidup kita menjadi lebih indah, lebih diperkokoh, dan lebih saling melengkapi dan saling mengisi, bahkan saling memperkaya untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Untuk terus melaksanakan gotong royong ini sebagai satu nilai luhur yang ditingkatkan terus. Berbicara tentang P5 ini, proyek penguatan proyek Belajar Pancasila. Jadi ada pengenalan kontekstualisasi aksi, ada refleksi, dan ada tindak lanjut. Dan bagaimana penilaiannya? Karena penilaian Belajar Pancasila ini ada rubrik penilaiannya, asesmen, itu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sehingga dan sangat berkembang. Dari sub-elemen memaknai kerjasama, membangun komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, dapat menunjukkan daya tangkap dalam kehidupan sosial. Jadi penilaiannya, misalnya di sini ada D, C, D, dan D. D, C, D, dan A. Ada komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif, koordinasi sosial, tanggap terhadap lingkungan sosial, persepsi sosial, dan berbagi sosial. Oke, itu saja pertemuan tentang P5 ini. Mari kita berkolaborasi dalam kehidupan dengan guru-guru pendidik lintas bidang studi lewat proyek nyata untuk mengembangkan pengalaman baru atau pengetahuan baru dalam hidup kita, supaya pertama penumbuhan karakter, termasuk gotong royong, akhlak mulia, kreatif, berpikir kritis, utama yang dilingkungkan oleh
corak pendidikan abad 21 saat ini, ya, yang menekankan pendidikan berpusat kepada siswa, ya, atau yang istilahkan student center learning, ya. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja yang memberikan membimbing arah seperti ini. Mungkin salah seorang yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Atau mungkin ada tanggapan? Ada bagaimana tanggapan Anda terhadap kelima ini? Menurut Ayu, apa? Memilih karakter. Apakah penting, Pak? Pendidikan Pak. Belajar Pancasila, ya. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ini untuk mengembangkan karakter, ya. Karakter dan mendukung pembelajaran, ya. Ada yang tanggapan? Pertanyaan apa itu makna? Jadi tidak manfaat dari kelima, ya. Manfaat dari kelima ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam profil Pancasila itu bisa menumbuhkan kembali atau melekatkan kembali dalam diri seseorang sehingga dia memiliki kepribadian yang integral, ya, yang utuh. Di dalamnya ada keseimbangan dirinya, kepribadian yang baik, ya, yang memiliki akhlak mulia, moralnya, etika hidupnya baik, berpikir kritis. Intinya bahwa dia memiliki kepribadian baik, ya, bukan hanya mengandalkan intelektual saja, tapi yang lebih penting dari itu adalah kepribadian atau karakter. Jadi profil Pancasila menjawab ini tentang jawaban tadi, yaitu mampuannya untuk menumbuhkan karakter dalam diri siswa atau peserta didik dan masyarakat juga. Pembahasan proyek kelima, proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada saat ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita menuju pertemuan ini atau pembahasan tentang kelima ini dengan doa. Berdoa. Oh ya, ada orang yang berdoa. Nama Fatimah ini. Pada saat saya akan berdoa. Ya. Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita mengangkat kegiatan kita untuk berdoa. Dan tujuan kepada saya membawa doa itu kepada adik-adik saya. Doa dimulai. Ya Allah, terima kasih atas perlindunganmu sehingga pembelajaran kali ini selesai. Dan kami akan kembali bersemangat. Amin. Selamat pagi semua Bapak Ibu dan peserta didik. Pada saat ini saya akan melakukan kegiatan pembersihan terhadap lingkungan halaman, memimpin siswa membersihkan lingkungan
masjid atau musola, membersihkan di sekitarnya. Jadi saya memimpin peserta didik saya di SMA 1 Boleng membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan masjid atau musola. Jadi saat ini ada di lokasi masjid SMA masjid di Kecamatan Boleng untuk melakukan pembersihan di halaman masjid ini. Terima kasih. Saya sedang akan melakukan pembersihan, memimpin pembersihan lingkungan.